kata syahid dalam Al-Quran dan hadis. Mati syahid dalam bahasa Arab dikenal sebagai syahid secara umum, merujuk pada seorang muslim yang meninggal dalam perjuangan di jalan Allah. Ini bisa berarti meninggal dalam peperangan, mempertahankan kebenaran, atau melakukan tugas mulia demi kemaslahatan umat. Selain itu, ada beberapa kondisi lain yang juga dianggap mati syahid, seperti meninggal karena wabah penyakit, tenggelam, terbakar, atau tertimpa benda. Mati syahid adalah bentuk kematian yang sangat dimuliakan dalam Islam dan merupakan cita-cita tertinggi bagi seorang muslim. Ada berbagai cara untuk mencapai derajat syahid, baik melalui peperangan maupun melalui berbagai kondisi lain yang menunjukkan pengorbanan dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal di jalan Allah. Ini adalah makna dasar dari mati syahid, yaitu meninggal dalam keadaan berperang atau berjuang di jalan Allah. Mati syahid di luar peperangan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa kondisi lain yang juga dianggap mati syahid, seperti meninggal karena wabah penyakit, tenggelam, terbakar, atau tertimpa benda. Pahala dan keistimewaan. Orang yang mati syahid akan mendapatkan pahala yang sangat besar, termasuk diampuni segala dosa-dosanya, kecuali hutang. Mereka juga akan mendapatkan tempat yang mulia di akhirat. Perlakuan jenazah. Jenazah orang yang mati syahid di medan perang biasanya tidak dimandikan dan tidak disalatkan, karena mereka akan mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makna mati syahid. Tetapi maknanya adalah bahwa mati syahid itu memiliki derajat nilai yang sama mulianya dengan kehidupan yang penuh martabat, dalam keadaan beriman dan tidak diperbudak oleh siapapun, baik secara nurani dan jasmani. Karena itulah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan ungkapan masyhur yang berbunyi, "Iskariman au mutah syahidin." Hidup mulia atau mati syahid. Yang sayangnya ungkapan ini seringkali dibajak oleh kelompok ekstremis, fundamentalis, keluar dari konteks dan makna aslinya. Pada umumnya, sebutan mati syahid disematkan pada kaum muslimin yang mati dalam keadaan berperang di jalan Allah. Namun, ternyata mati syahid juga diberikan kepada umat Islam di luar kondisi tersebut. Hal ini menunjukkan betapa luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika mati syahid diberikan hanya pada mereka yang gugur di medan perang saja, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan derajat mulia mati syahid. Pertama, orang yang terbunuh di jalan Allah. Menurut Agung, sebagian besar sahabat Nabi yang mati syahid adalah mereka yang terbunuh dalam berbagai peperangan. Akan tetapi, yang termasuk dalam sabilillah bukan hanya berperang, apalagi perang di zaman ini memerlukan syarat dan kriteria yang sangat ketat untuk bisa dikategorikan sebagai perang fi sabilillah. Kedua, orang yang mati di jalan Allah. Pada pengertian ini, Agung mengungkapkan mati syahid fi sabilillah karena non perang, misalnya seperti masih saat menuntut ilmu, meninggal karena kecelakaan di perjalanan dakwah, wafat ketika sedang dalam agenda dakwah, hingga wafatnya seorang penegak hukum saat bertugas memberantas kemaksiatan dan kemungkaran. Ketiga, orang yang senantiasa berdoa atau rindu agar mati di jalan Allah. Muslim meneriakkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan jujur dari dalam hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syuhada meskipun dia meninggal di atas kasur. Keempat, orang yang meninggal karena wabah penyakit atau pandemi. Agung menulis bahwa Rasulullah juga bersabda tentang penyakit taun atau yang serupa dengan pandemi.
COVID-19. Mereka yang wafat dalam keadaan beriman dan tertular penyakit itu akan disifati sebagai wafat dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Bukhari dari Siti Aisyah yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah tahun. Lalu beliau mengabarkan bahwa tahun adalah sejenis siksa yang Allah kirim kepada siapa yang dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah menjadikan itu sebagai rahmat bagi kaum muslimin yang tidak ada seorang pun yang menderita tahun. Lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentakdirkan kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Kelima, orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya. Orang siapa yang mati karena ada penyakit di dalam perut, maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, baik karena tenggelam, melahirkan, atau yang lainnya, diganjar dengan pahala syahid. 6. Orang yang mati tenggelam. Ada hadis riwayat Abu Daud yang artinya, mati syahid ada 7 macam. Selain berperang di jalan Allah Maha Perkasa, yang mati karena wabah tahun adalah mati syahid. Orang yang mati karena sakit dalam perutnya adalah syahid. Orang yang mati tenggelam adalah syahid. Orang yang mati tertimpa benda keras adalah syahid. Orang yang mati karena penyakit lepra adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Dan orang wanita yang mati karena hamil adalah syahidah. Di hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah SAW menguji para sahabat dengan pertanyaan, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Sahabat menjawab, orang yang gugur di medan perang, itulah syahid ya Rasulullah. Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid, kata Rasulullah. Sahabat pun bertanya kembali, mereka yang lain itu, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah juga syahid. Orang yang kena taun wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Jawab Nabi Muhammad SAW. Ketujuh, orang yang mati tertimpa benda keras. Orang yang mati karena tertimpa benda keras, baik karena tertimpa pohon yang roboh, tertimpa batu yang longsor, tertimpa pesawat atau meteor, tertimpa rudal, tertimpa rumah karena gempa, tertimpa material dan gedung yang tinggi karena kecelakaan kerja dan sebagainya, disifati sebagai syahid. Kedelapan, orang yang mati terbakar. Orang yang mati terbakar adalah syahid, baik ketika rumahnya kebakaran, mobilnya terbakar, kompor meledak, kendaraannya terbakar, atau kebakaran karena kecelakaan kerja. Dia mati dengan mendapatkan pahala syahid. Kesembilan, wanita yang meninggal karena kehamilannya. Seorang wanita yang meninggal karena kehamilannya atau proses persalinannya adalah syahid, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kesepuluh, orang yang mati meninggal karena membela atau mempertahankan hartanya. Pada jenis ini, Imam Bukhari meriwayatkan hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr yang artinya, siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ke-11, orang yang mati terbunuh karena membela agama dan anggota keluarganya. Orang yang mati terbunuh karena membela agama, darah dan anggota keluarganya, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmizi berikut. Dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, jiwanya, maka ia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. Bagi orang yang mati syahid, semua dosanya akan diampuni, kecuali hutang yang belum tuntas. Rasulullah SAW bersabda,
seorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Ayat Al-Quran tentang syahid. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah dalam berjihad bahwa mereka itu mati, maka sebenarnya mereka itu hidup di akhirat, tetapi kamu tidak menyadarinya. 2. Surah 3 Ali Imran ayat 169. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. 3. Surah 3 Ali Imran ayat 170. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka yang dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 3 Ali Imran ayat 171. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Surah 4 An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi hikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah 47 Muhammad ayat 5. سيهديهم ويصلح بالهم. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka, para saudara, dan memperbaiki keadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.